Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini teman, kita akan berbagi ya. Di sini ada kesempatan baik ya, tentunya untuk semua guru ya. Ini tentunya memenuhi persyaratan ini ya, tentunya di jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, ini teman-teman hanya diberi batas waktu ya, sampai dengan 4 April 2023. Kalau kita lihat teman-teman, sekarang sudah tanggal 3 ya, jadi ada kesempatan masih 2 hari, yaitu hari ini sama dengan besok lah. Mungkin bagi Bapak Ibu guru ya yang memenuhi persyaratan, silahkan untuk mengikuti pendaftaran ya, sesuai dengan persyaratan yang sudah diberikan dari Kemendikbudristek. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi apa terkait dengan edaran terbaru ya, dan juga ini tentunya kesempatan baik bagi rekan-rekan yang ingin mengembangkan karirnya. Untuk itu silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Jadi untuk kesempatan baik ini tentunya untuk semua guru ini yang memenuhi beberapa persyaratan ya. Yang pertama nanti kita akan lihat ada edaran terbarunya apa. Yang pertama di sini ada informasi ya dari ult.kemdikbud ya. Di sini dijelaskan bahwa ada seleksi ya, ada seleksi kepala sekolah Indonesia di luar negeri ini tahun 2023, di mana di sini untuk ditugaskan pada sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Nah, ini di luar negeri ya. Nah, terus di sini dijelaskan ya bahwa halo sobat SDM, Kemendikbudristek membuka kesempatan ya bagi PNS ya yang berminat serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023 untuk ditugaskan pada sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Nanti untuk informasi selengkapnya ya, nanti kita akan cek untuk pertama untuk suatu edarannya. Ini ada edaran resminya ya. Yang kedua, sebelum kita membahas untuk edaran resmi, kita cek dulu teman-teman ya, ini di Kota Kinabalu ini sebenarnya di mana sih? Nah, ini kalau kita merujuk di Wikipedia teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk Kota Kinabalu ya, jadi Kota Kinabalu, nah ini adalah ibu kota Sabah ya. Ibu kota Sabah, kota ini juga merupakan pusat pemerintahan untuk pantai barat negeri Sabah. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Kalimantan yang berhadapan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Nah, ini Gunung Kinabalu yang menjadi nama dari kota itu. Ini berada di wilayah KK ya, sementara Taman Tuanku Abdurrahman, tempat perlindungan kehidupan liar, terletak juga di sini. Jadi Kinabalu ini adalah kota di Sabah ya. Jadi teman-teman nanti bisa cross check sendiri ya. Jadi mungkin ada yang berminat untuk menjadi kepala sekolah ya di luar negeri, khususnya di Kota Kinabalu. Oke, sekarang kita baca dulu untuk edaran resminya. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini di pengumuman ya nomor 773 sekian ya tahun 2023. Di sini terkait dengan seleksi calon kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023 ya. Kalau kita lihat teman-teman di informasi A untuk bagian umum, dalam rangka memenuhi kebutuhan kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023. Di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini membuka kesempatan bagi kepala sekolah ya, tentunya kepala sekolah yang berstatus PNS. Ingat ya, jadi yang berstatus PNS atau pegawai negeri sipil. Ini tentu untuk yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentunya tidak memenuhi persyaratan ini ya. Nah, ini tentunya di sini yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN pada Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk persyaratan pertama ya. Di sini ada persyaratan umumnya. Yang jelas di sini adalah berstatus sebagai PNS ya atau pegawai negeri sipil. Nah, ini untuk P3K tidak masuk ya.
Terus yang kedua ini berasal dari guru penggerak ya, berasal dari guru penggerak, tentunya dibuktikan dengan sertifikat penggerak. Terus yang berikutnya memiliki pengalaman paling singkat 4 tahun berturut-turut sebagai kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah. Nah, yang perlu dipahami teman-teman ya, bahwa kepala sekolah ini adalah guru ya yang diberi tugas tambahan ya, seperti itu. Terus yang berikutnya usia maksimal saat mendaftar adalah 52 tahun 0 bulan ya. Pangkat serendah-rendahnya ini adalah penata tingkat 1 golongan ruang 3B, tetapi sekarang ini sudah dianulir ya. Jadi untuk golongan ruangnya tidak minimal 3B. Nah, ini kalau kita lihat di dalam pengumuman resminya ya, di laman resminya ya, di sini diberikan informasi bahwa ada perubahan pengumuman seleksi calon kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023 ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, merujuk pengumuman kami dari sebelumnya nomor 773 ya, ini 7773. Nah, sini dijelaskan ya bahwa ada beberapa perubahan ya, ini terkait dengan persyaratan umum ya, terkait dengan persyaratan umum. Yang pertama di sini untuk angka 1 huruf B berasal dari guru penggerak dibuktikan dengan sertifikat guru penggerak. Ini sama ya. Jadi guru penggerak memang harus dibuktikan dengan sertifikat guru penggerak. Terus yang di nomor 2, angka 1 huruf E ya, angka 1 huruf E. Nah, ini adalah golongan minimal ya. Golongan minimal ya, di sini dijelaskan bahwa pangkat serendah-rendahnya penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B. Nah, di sini dijelaskan tidak lagi menjadi persyaratan ya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023 ya. Artinya bisa saja golongannya lebih rendah ya, karena tidak lagi mensyaratkan untuk minimal golongan 3B. Terus yang berikutnya adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 kependidikan ya, kependidikan. Diutamakan berpendidikan magister pendidikan S2. Yang berikutnya ini adalah sehat jasmani, rohani dan juga bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang I, bagi mantan kepala SILN ya, sekolah Indonesia di luar negeri, dapat mengajukan lamaran kembali sebagai calon kepala SILN setelah 4 tahun mengabdi di tanah air ya. Jadi dia setelah di luar negeri, dia di sini mengabdi lagi 4 tahun, dia boleh lagi mengajukan ke luar negeri kembali. Yang poin C, memiliki nilai prestasi kerja PNS minimal baik selama 2 tahun terakhir, memiliki surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPPK ya, terkait izin mengikuti seleksi dan kesediaan menerima kembali di instansi asal setelah selesai tugas sebagai kepala SILN. Yang berikutnya aktif berbahasa Inggris. Nah, ini mungkin yang agak berat ya, aktif berbahasa Inggris baik lisan dan tulis yang ditujukan dengan skor level TOEFL-nya ya minimal 50 atau IELTS minimal 6. Terus untuk persyaratan khusus memiliki wawasan dan mampu. Nah, ini mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Ini jelas ya, karena kita di luar negeri. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang negara, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan sosial budaya negara, akreditasi yang menjadi pilihan pelamar. Nah, sekarang kita cek untuk jadwal pendaftarannya. Di sini untuk pengumuman resminya ya. Ini sudah dibuka ya, pengumumannya untuk 22 Maret. Ini waktu pendaftarannya juga sudah lama ya, teman-teman. 22 Maret sampai dengan 4 April. Jadi 4 April itu adalah besok. Jadi masih ada kesempatan 2 hari ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang memang berminat dan memenuhi persyaratan. Yang ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, ini seleksi lanjutan 14 April 2023. Ini rencana penjadwalan dapat berubah sesuai dengan penempatan jadwal panitia seleksi. Yang berikutnya untuk tata cara pendaftaran. Nah, ini pendaftaran dilakukan secara daring ya atau online. Ini mulai 22 Maret sampai dengan 4 April ya, dengan mekanisme sebagai berikut. Ini dijelaskan yang pertama ya. Jadi peserta ini wajib memiliki surat elektronik atau email yang aktif ya. Nah, ini 2, peserta melakukan pendaftaran registrasi awal secara daring melalui laman mutasi.scm.kemdikbud.go.id SILN ya. Jadi laman resminya di sini ya, laman resminya di sini. Nah, ini lamannya. Nah, teman-teman bisa klik login pendaftaran ya di sini bagi yang sudah pernah. Nah, nanti yang belum, kalian bisa klik di sini ya, klik di sini untuk pendaftar baru. Ya, silahkan masukkan NPWP ya. Nah, jika tidak memilisi saja dengan strip nik, nama, tempat tanggal lahir, alamat email, nama sekolah, unit kerja dan seterusnya. Nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan dan ingin mendapatkan pendaftaran ya.
Terus berikutnya pendaftaran lanjutan dilakukan dengan login menggunakan username dan password ya. Nah, setelah berikutnya di sini silahkan diisi ya. Tadi mengisi form, memilih jabatan ya, mulai data pokok pelamar, informasi, riwayat dan seterusnya. Berikutnya mengunggah hasil pindai ya. Jadi mengunggah di mengupload ya, ini berkas persyaratan. Nah, ini sampai dengan tanggal 4 April 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya, di sini ada pas foto ya, ada surat lamaran, ada sertifikat guru penggerak, surat izin ya, kartu tanda penduduk dan akte lahir, ijazah pendidikan terakhir, SK pangkat dan jabatan terakhir. Ya, ini prestasi kerja, biasanya SKP ya. Terus SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, SK pengangkatan dan SK pentarikan sebagai kepala SNN ini yang pernah ditugaskan. Sertifikat TOEFL dan IELTS ya, sertifikat penghargaan, surat keterangan dari dokter ya, keterangan sehat jasmani rohani dan seterusnya. Terus berikutnya adalah menandatangani surat pernyataan bermateri 10.000 bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dibuktikan keasliannya. Format dapat diunduh pada menu unduh ya. Ini panitia hanya memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah dokumen berkas yang dibesarkan secara lengkap dan benar. Jadi yang mungkin asal-asalan ini tidak bisa ya. Terus di sini ada proses seleksi. Nah, ini tapi sebelumnya ini untuk surat pernyataan dan lain-lain sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di sini ya. Di sini ada halaman unduh, ada surat lamaran, ada surat izin mengikuti seleksi, ada surat formulir pernyataan keaslian dokumen ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa cek aja di Mastio KDR. Di sini ada kepala sekolah. Ya, di sini ada pengumuman seleksi kepala sekolah di luar negeri. Nanti di sini juga ada untuk laman-laman mendownload perlengkapannya. Oke ya. Terus yang berikutnya proses seleksi, tentunya ini pelamar dinyatakan lulus wajib mengikuti proses seleksi lanjutan ya. Jadi setelah ada pendaftaran dan seterusnya harus ada grup discussion ya. Dan juga nanti pengumuman daftar nama-nama yang dinyatakan lulus diumumkan melalui laman resmi dari Kemendikbudristek. Nah, ketentuan lain ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri. Itu teman-teman ya, sedikit informasi ya mengenai seleksi kepala sekolah ya, seleksi kepala sekolah di luar negeri ya, khususnya di Kota Kinabalu. Nah, semoga bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi ini ya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan semoga bisa lolos seleksi dan bisa menjadi kepala sekolah di luar negeri. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.